A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du. Semoga semua yang telah berkesempatan hadir di sore hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga semuanya selalu masih dalam keadaan kondisi yang semangat untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala guna mengumpulkan bekal-bekal amal saleh yang akan kita bawa ketika kita mati menghadap kepada Allah, kembali kepadanya. Dan juga semoga semua yang sudah hadir di kesempatan kali ini selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah dan juga taufiknya, dan diberikan keistiqomahan sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih kita melanjutkan tentang kajian kitab Adabul Mufrad yang membahas persoalan adab-adab dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam kesehariannya, entah antara hubungan dia dengan orang-orang di sekitarnya seperti tetangga atau teman kerja atau teman kantor ataupun yang lainnya, dan juga hubungan dia dengan keluarganya sendiri, ayah, ibu, adik, kakak, antara orang tua dan anak, dan lain-lain. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan keutamaan silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sempat menyinggung sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ahra an yu'ajjalallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirati min qati'atir rahim wal baghi." Dua buah dosa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan lewat lisan Rasulnya, bahwa kedua dosa ini saking besarnya menimbulkan kemudaratan di antara sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk menyegerakan hukumannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dua pelaku dosa ini akan diberikan hukuman langsung ketika mereka masih hidup di dunia, sambil ada tabungan azab yang akan disiapkan pula ketika di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang syadidul azab. Ketika memberi hukuman, itu hukumannya keras, itu hukumannya kuat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala selain memiliki sifat yang kuat dalam memberikan hukuman, tetapi Allah juga telah menegaskan bahwa dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, saat kita berbuat dosa tidak akan langsung dihukum di tempat, tetapi diberikan kesempatan dulu untuk bertaubat sampai sebelum ajal menjemput. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan kalau saat kita berbuat dosa langsung dihukum di tempat. Misal saya berbohong, berbicara terus berbohong, kemudian langsung dihukum oleh Allah di tempat saat itu juga, pasti tidak enak. Atau
Saya mencuri. Kemudian contoh, saya mencuri. Kemudian tidak diketahui oleh orang lain, tetapi Allah Maha melihat. Dan ketika saya berbuat dosa mencuri itu, langsung dihukum di tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal tiba-tiba tangan saya langsung lumpuh. Ketika saya berbohong, tiba-tiba lidah saya langsung kaku, tidak bisa berbicara. Ketika saya melihat kepada hal-hal yang tidak baik, mata saya langsung buta. Waliyazubillah. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala saat seseorang hamba berbuat dosa kepadanya dan Allah langsung memberikan hukuman cash di dunia, pasti tidak enak. Pasti sakit. Maka dari itu, sebagai bentuk kasih sayang Allah, Allah mentakhir hukuman tersebut sampai nanti di waktu hari pembalasan. Tapi ada dua dosa yang saat kedua dosa itu dilakukan, Allah akan langsung berikan hukuman cash bagi pelakunya ketika di dunia. Sambil Allah berjanji juga menyiapkan hukuman lainnya di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat. Apa kedua dosa itu? Yang pertama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qati'atur rahim. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahim akan langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Hukumannya bagaimana? Bermacam-macam. Mungkin dicabut ketenangan dari hatinya. Mungkin rezekinya dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin keluarga terdekatnya jadi tidak akur satu sama lain, atau dan lain sebagainya. Allah Maha kuasa atas itu. Kita tidak memiliki daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita bayangkan bagaimana beratnya dosa orang-orang yang memutus tali silaturahim dengan saudaranya. Jadi jangan kita coba-coba. Jangan kita coba-coba untuk memulai memutus tali silaturahim, karena itu salah satu dosa yang akan Allah balas cash ketika kita masih hidup. Dan kalau tidak bertaubat, Allah akan siapkan azab yang lebih besar ketika di akhirat. Kemudian dosa yang kedua yaitu al-baghyu. Al-baghyu. Al-baghyu ini memiliki beberapa arti. Ada arti yang pertama yaitu orang-orang yang tidak taat kepada pemimpinnya. Makanya di dalam hadis yang lain ada disebut dengan firqah bughat. Orang-orang yang melawan, yang tidak taat kepada pemimpin yang sah, yang dilakukan secara hukum Al-Quran dan juga sunnah, maka orang-orang tersebut disebut bughat. Ini arti pertama dari al-baghyu. Dan ada arti yang lain, di dalam kamus Lisanul Arab disebutkan bahwa al-baghyu ini adalah zina. Maka bagaimanapun maksud dari hadis ini, apapun maksud dari hadis ini, ada dua unsur yang perlu kita perhatikan tentang dosa kedua yang akan langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala saat pelakunya melakukan itu di dunia dan dia tidak bertaubat. Entah itu keluar dari kepatuhan kepada seorang pemimpin yang sah menurut hukum Al-Quran dan juga sunnah, atau orang yang melakukan zina dan tidak bertaubat. Kedua hal ini akan dihukum langsung oleh Allah Subhanahu wa taala saat pelakunya masih hidup di dunia. Dan jika sampai mati dia tidak bertaubat kepada Allah, berarti Allah juga sudah siapkan hukuman yang lebih berat lagi ketika di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk ke hadis yang nomor 68 tentang makna sebenarnya dari silaturahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi Abdullah ibnu Amr bin As, "Laisal wasilu bil mukafi'i, walakinnal wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Secara bahasa
hadis ini mengatakan bahwa bukanlah yang disebut sebagai seorang penyambung silaturahim, orang yang menjaga silaturahim adalah mereka yang ya'malu bil mukafi. Mereka membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama. Orang datang ke rumah, berkunjung, bertamu, menyambung yang namanya pembicaraan-pembicaraan dengan kita. Kemudian sebagai bentuk adab, beberapa hari kemudian kita datang ke rumahnya lagi, bertamu, membawa bingkisan sebagaimana dia bawa bingkisan ke rumah kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gambaran tersebut bukanlah yang disebut dengan silaturahim atau penyambung silaturahim. Karena untuk mengetahui tentang makna sebenarnya silaturahim, ada baiknya kalau kita membahas akar kata dari kalimat tersebut. Saya mengambil pelajaran dari video Ustadz Adi Hidayat tentang yang menjelaskan esensi makna silaturahim. Silatur rahmi. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai silaturahmi. Kalimat silaturahmi itu adalah kata serapan dari bahasa Arab dengan kata yang sama tetapi terdiri dari dua kata, yaitu pertama silah, yang kedua adalah rahmun atau ar-rahmi. Kata silah di sini memiliki akar kata wasala yasilu usulan, yang artinya sampai, terhubung, atau hubungan yang erat yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Walaupun terpisah dimensi ruang dan waktu, tetapi hubungan tersebut akan tetap terjaga keeratannya. Dari kata-kata silatun yang tadi akarnya adalah wasola, juga turunlah kata yaitu salat. Artinya salat memiliki akar kata yang sama dengan silaturahim. Kenapa demikian? Karena salat itu adalah proses saat kita mencoba mengkoneksikan diri agar bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lewat doa-doa yang kita panjatkan dalam salat. Maka seharusnya orang yang salatnya benar, orang yang salatnya diterima dan khusyuk, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian salatnya juga benar, akan menghasilkan pribadi yang selalu terikat terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah An-Nisa ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitumus sholata," dan jika engkau telah selesai mengerjakan salat, "fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum," maka ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun ketika sedang berbaring. Maka seseorang yang sholatnya benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah sholat, setiap aktivitasnya, entah dia kembali ke kantor, atau kembali ke rumahnya,
atau kembali ke tempat belajarnya di kampus atau di sekolah, maka setiap gerak-geriknya, ucapannya, langkahnya itu akan menjadi ucapan yang baik, langkah yang baik, gerak-gerik yang baik. Sebagaimana sabda Nabi yang lain, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala telah cinta kepada seseorang, yang dalam artian berarti orang ini sudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala sampai turunlah cinta Allah tersebut kepadanya. Maka Allah akan mengatakan apa? Allah akan menjadi matanya, menuntun matanya agar tidak melihat kepada yang tidak Allah ridhoi, menuntun lisannya agar tidak berucap kepada apa-apa yang Allah tidak sukai, menuntun kedua tangan dan juga kedua kakinya agar tidak berbuat dan melangkah kepada hal-hal yang Allah tidak sukai. Maka esensi sholat yang sebenarnya itu adalah ketika kita setelah sholat terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerak-gerik kita, tindak tanduk kita, seluruh perbuatan kita itu terkoneksikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di Quran surah Al-Ankabut ayat 35 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat mencegah seseorang dari perbuatan keji, fahsya, wal munkar, dan juga perbuatan yang tidak benar. Apa perbedaan fahsya dan munkar? Kedua-duanya ini memiliki satu makna, yaitu perbuatan tidak baik. Tetapi kalau memang maknanya satu, kenapa harus dibedakan? Lihat bagaimana Al-Quran ini menampakkan mukjizatnya lewat kata-kata yang ingin menegaskan kepada kita bahwasanya buku ini, kitab ini, yaitu Al-Quran, bukanlah karangan manusia. Al-fahsya yaitu dosa yang bersumber daripada syahwat, zina, menonton video porno, melihat kepada hal-hal yang tidak baik. Semua aktivitas dosa itu dikategorikan sebagai fahsya, yang sumbernya ada di pada syahwat. Sedangkan al-munkar itu adalah dosa yang bersumber daripada akal. Perbuatan mencuri, membunuh, membuli, dan lain-lain selain daripada yang bersumber di syahwat, itu maksudnya ke dalam kategori al-munkar. Maka ketika orang sholatnya diterima, sholatnya benar, setelah selesai sholat dia akan menjauhi segala bentuk fahsya dan juga munkar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada kata silah tadi, yang artinya adalah sebuah hubungan yang erat yang tidak bisa terpisahkan. Kemudian kita masuk kepada kata ar-rahmi. Ar-rahmi dari kata-kata rahima, 3 huruf, ra, ha, ma. Kata-kata rahama itu memiliki makna yang pertama, kepedulian yang tulus. Yang kedua, kata-kata rahama ini juga bermakna kasih sayang yang mendalam. Setiap bentuk kecintaan, kepatuhan, kasih sayang yang tulus dan juga ikhlas itu disebut sebagai rahim. Lawan katanya rajim. Ketika kita memulai Al-Fatihah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rahim. Tetapi ketika kita meminta perlindungan dari setan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perhatikan, hanya beda 1 huruf. Yang itu hurufnya dibedakan oleh titik. Rahim itu rohama, rojim itu akar katanya rojama. Kembali lagi mukjizat Al-Quran. Kebalikan daripada kepatuhan,
kasih sayang, kepedulian, itu ada pada kata rajim. Makanya setan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala selalu terlaknat dengan kata-kata ini. Aku berlindung dari setan yang terkutuk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata Ar-Rahim tadi itu haruslah dibedakan antara sifat rahim yang dimiliki oleh Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala dengan rahim yang dimiliki oleh manusia. Allah mendefinisikan dirinya sebagai zat yang maha pengasih dan penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tentunya sebuah kemustahilan jika makhluk itu sebanding dengan pencipta, entah dari bentuk ataupun sifat. Makanya sifat Ar-Rahim atau penyayang yang ada pada manusia itu memiliki satu perbedaan dengan sifat penyayang milik Allah. Apa sifat itu yang makna ketiga dari Ar-Rahim? Yang ini khusus saja diberikan kepada makhluk saja, bahwasanya walaupun dalam menjalankan atau memberikan kasih sayang tersebut atau perhatian yang tulus, mungkin kita membutuhkan yang namanya perjuangan lebih ataupun pengorbanan, maka itu semua tetaplah disebut sebagai Ar-Rahim. Contohnya seperti apa? Seorang ibu yang mengandung. Ketika seseorang mengandung bayi, ibu mengandung seorang bayi, semakin besar kandungan tersebut, semakin lama umur kandungan tersebut, fisik ibu pun semakin banyak kekurangan-kekurangannya. Dari segi tidur saja kita lihat, mau tidur terlentang susah, miring kanan susah, miring kiri susah. Itu butuh pengorbanan sebagai bentuk kasih sayang yang tulus kepada anak yang ada dalam rahimnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kedua kalimat ini, yaitu silah dan juga rahim, digabung menjadi kalimat silaturahim, maka itu memunculkan makna yang berarti sebuah hubungan yang erat, yang berisi perhatian yang tulus serta kasih sayang yang mendalam tanpa berharap pamrih sama sekali. Maka kemudian kita coba mengarahkan kembali perhatian kita pada hadis yang disampaikan oleh Nabi tadi. Laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah yang dikatakan sebagai penyambung silaturahim adalah yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Karena kalaulah hanya membalas kebaikan dengan kebaikan, itu hal biasa. Bukankah Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya Allah mengatakan, hal jazaul ihsani illal ihsan. Apakah balasan kebaikan itu bukankah kebaikan yang lebih lagi dari itu? Terus apa makna silaturahim yang sebenarnya? Makna silaturahim yang sebenarnya adalah walakinnal wasilu idza quti'at rahimuhu wasalahu. Jika hubungan silaturahimnya dengan orang lain diputuskan atau terputus, maka dialah yang pertama kali berusaha untuk menyambung kembali silaturahim itu. Manusia dalam kehidupan pasti selalu memiliki jalan yang terjal. Tidak ada yang namanya hidup itu selalu mulus. Begitupun dalam membangun hubungan dengan orang lain. Entah itu orang tua, saudara kandung, ataupun sahabat dan juga teman-teman. Pasti ada ujian-ujiannya. Maka ketika misal suatu saat ada hubungan yang terputus di situ, orang yang dikatakan sebagai penyambung silaturahim yang sebenarnya adalah yang pertama kali berusaha untuk menyambungkan kembali hal itu. Maka
Jadilah kita sebagai orang yang pertama kali meminta maaf walaupun bukan kita yang menyebabkan masalah itu. Karena yang ingin kita tampakkan dalam hal itu adalah kasih sayang yang mendalam dan juga perhatian yang tulus. Kita tidak mengharapkan balasan apa-apa dari orang yang ingin kita mintai maaf. Yang kita harapkan adalah ampunan Allah kepada kita. Orang tersebut ingin membalas dengan kebaikan yang serupa, alhamdulillah, dia tidak memperdulikan permintaan maaf kita juga, ya tidak apa-apa. Karena yang disebut dengan tulus, yang disebut dengan ikhlas, saat kita tidak berharap lagi sesuatu dari manusia. Saat kita berusaha untuk memulai meminta maaf duluan, berharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan dengan perhatian yang tulus, kasih sayang mendalam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di hadis setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Rasulnya menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang menjaga silaturahminya, berusaha menyambung hubungan tali silaturahimnya dengan orang lain walaupun orang lain tersebut telah berbuat zalim kepadanya. Apa ganjarannya? Perhatikan sabda Nabi dari Al-Bara' ibnu Azib, bahwasanya beliau berkata, Ja'a A'rabiyun faqala ya Nabiyallah allimni amalan yudkhilunil jannah. Datang seorang Arab Badui pada masa itu ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Arab Badui ini bertanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajarkanlah kepada aku amalan-amalan yang bisa menuntunku menuju surgamu. Dan salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal fai'u ala dzirrahim. Usaha yang dilakukan terus-menerus, kelembutan yang diberikan terus-menerus dalam orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan juga silaturahim dengan kita. Artinya orang-orang yang selalu menjaga silaturahimnya, orang-orang yang berusaha menyambungkan kembali tali silaturahim yang putus antar saudara, ganjaran yang Allah siapkan bagi mereka adalah surga. Yang mana surga itu adalah puncak dari semua kenikmatan. Sebagaimana sabda Nabi, bahwasanya sifat surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Setiap kenikmatan yang ada di surga itu tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Keindahan apapun yang kita lihat di dunia ini itu tidak sebanding dengan keindahan yang ada di surga. Lantunan suara yang begitu indah yang membuat kita terhanyut ketika mendengarnya, selama itu masih di dunia, tidak akan pernah kita dapatkan di surga. Alasannya kenapa? Karena irama yang terdengar di surga lebih indah daripada itu. Belum lagi bahkan sampai kepada tingkat imajinasi. Imajinasi yang bisa kita bayangkan ketika di dunia itu tidak akan bisa sampai kepada saat kita di surga. Apa yang kita bayangkan itu lebih daripada yang kita lihat ketika di surga. Maka itulah sifat surga yang merupakan puncak kenikmatan sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan bahwa orang yang selalu berusaha menjaga hubungan silaturahimnya dengan orang lain, orang-orang yang berusaha menyambungkan kembali tali silaturahimnya dengan orang lain, ganjarannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita berlanjut ke hadis nomor 70, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbincang dengan seorang sahabatnya, yaitu Hakim bin Hizam. Hakim di zaman jahiliyah sebelum memeluk Islam terkenal sebagai orang yang memiliki sifat-sifat mulia, suka menjaga hubungan baik silaturahimnya dengan orang lain, orangnya dermawan juga. Maka
pada suatu momen beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita umuran kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min silatin wa itaqatin wa sadaqah fahal li fiha ajrun?" Beliau bertanya kepada Rasulullah, Hakim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang pernah dia lakukan dulu sebelum memeluk Islam, kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan mulia yang dia lakukan sebelum Islam. Apakah itu dihitung? Apakah itu akan tetap dianggap sebagai sebuah pahala yang dicatatkan baginya walaupun kondisi dia waktu itu belum memeluk agama Islam? Jawaban Rasulullah menarik. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan begini. Rasulullah tidak mengatakan iya itu dihitung, tidak itu tidak dihitung, bukan. Tetapi jawaban Rasulullah, aslamta ala ma salafa min khair. Saudaraku Hakim, perbuatan-perbuatan baikmu, amal-amal muliamu yang kamu lakukan sebelum kamu memeluk Islam dahulu, itulah yang menuntun kamu menuju kepada kebaikan Islam saat ini. Ada satu pelajaran yang coba kami tarik dari hadis ini, bahwa amal kebaikan sekecil apapun itu akan menuntun kepada amal kebaikan yang lain. Sama seperti Hakim yang menjaga amal solehnya, sedekah, menyambung tali silaturahim, padahal waktu itu dia belum memeluk Islam, tapi karena keikhlasannya dalam mengamalkan hal-hal tersebut, Allah tuntun dia untuk bisa menerima hidayah Islam. Maka jangan pernah kita meremehkan amal kebaikan sekecil apapun, karena amal kebaikan sekecil apapun itu pasti akan menuntun kita kepada amal kebaikan yang lain. Jadi Bapak Ibu yang mu'allaf saat ini tidak menutup kemungkinan Allah membukakan jalan hidayah kepada Bapak Ibu. Itu mungkin karena ada kebaikan-kebaikan yang pernah Bapak Ibu dulu lakukan sebelum memeluk Islam. Allah merubah hati Bapak Ibu menjadi lembut untuk menerima hidayahnya, bisa jadi karena bantuan-bantuan yang pernah Bapak Ibu berikan dengan ikhlas kepada orang lain. Lah buktinya, masih banyak orang di luar sana yang menolak dakwah Islam walaupun itu sudah disampaikan dengan begitu lembutnya. Karena apa? Karena Allah belum berkehendak. Atau mungkin karena ada hal-hal lain, amal-amal soleh yang tidak dia lakukan sehingga Allah tidak mau membukakan hatinya menerima hidayah itu. Contoh Fir'aun. Fir'aun ini Pak, bukan cuma satu nabi yang diutus, dua nabi yang diutus. Terus disampaikan juga dengan ucapan yang lembut, dengan semua kekejamannya, kebiadabannya, membunuh anak-anak, membunuh wanita, belum lagi dengan perbudakannya, penyiksaannya dan lain-lain. Tapi Allah masih ingin menampakkan kasih sayangnya kepada dia dengan mengutus dua orang nabi, Musa dan Harun, supaya dia mau memeluk Islam. Tetapi karena mungkin tidak ada kebaikan sedikit pun yang dia lakukan, maka Allah juga belum membuka hatinya untuk menerima hidayah. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang saat ini sudah berubah status menjadi mu'allaf. Bisa jadi ada kebaikan-kebaikan di masa dahulu yang pernah Bapak Ibu lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati kita semuanya untuk menerima cahaya Islam. Dan ini juga berlaku bukan hanya bagi saudara-saudara kita yang mu'allaf, tetapi juga bagi kita pribadi yang turunan muslim. Karena dulu kita punya masa lalu masing-masing, jahat, bejat,
melawan sama orang tua, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kemudian sekarang mulai mau berubah, mulai mau hijrah, itu semuanya pasti memiliki keterikatan satu sama lain. Tidak serta-merta Allah langsung memberikan akibat, tetapi ada sebab-sebab yang didatangkan sampai kita berada di fase sekarang ini. Dan bisa jadi akibat-akibat tersebut adalah mungkin karena amalan-amalan soleh yang nampak remeh di mata manusia, tetapi amal soleh itulah yang ternyata menuntun kita untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan meremehkan amal soleh sekecil apapun, karena amal soleh itu akan menuntun kita kepada amal soleh yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita masuk ke hadis nomor 71. Hadis yang menceritakan tentang Umar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga saudara Umar yang masih berstatus non-muslim. Bahwa suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian yang sangat indah. Kemudian Umar saat melihat pakaian tersebut nampak kagum dengan itu. Pakaian indah dipakai oleh orang yang indah pula. Maka Umar berkeinginan untuk, jika diizinkan, bolehkah saya memintanya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah terkenal memiliki sifat saat dimintai sesuatu tidak pernah menolak. Kemudian Rasulullah memberikan pakaian tersebut kepada Umar radhiyallahu taala anhu, dan Umar memintanya dengan cara, jika diberikan, bolehkah saya meminta pakaianmu ini supaya saya pakai untuk sholat Jumat. Karena kita ketika melaksanakan ibadah sholat Jumat dianjurkan untuk memakai pakaian terbaik. Ini berlaku bagi yang laki-laki. Kalau yang perempuan, sholat Jumat di Indonesia ini masih jarang kita temukan perempuan melaksanakan sholat Jumat. Walaupun ada perbedaan pendapat mazhab di situ, tetapi ketika di tempat kami kuliah dulu, orang wanita melaksanakan ibadah sholat Jumat itu hal yang biasa. Makanya masjid-masjid yang menerima jamaah wanita untuk sholat Jumat disediakan bilik khusus yang terpisah dari masjid utama untuk para wanita. Duduk di situ mendengarkan khatib, kemudian ikut sholat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Surabaya sudah ada seperti itu. Cuma di Masjid Agung Palu mungkin belum. Siapa tahu nanti dibuat di Masjid Agung Petobo. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjut ke kisah Umar tadi. Maka ketika Umar meminta pakaian tersebut dari Rasulullah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikannya. Kemudian Rasulullah lupa untuk menyampaikan kepada Umar bahwasanya pakaian tersebut tidaklah pantas dipakai oleh seorang muslim ketika dia mungkin belum mampu menjaga hatinya. Kalau nanti dia pakai pakaian itu malah jadinya sombong, pengennya ujub, pengennya sum'ah, pengen dibilang, pengen disebut. Makanya keesokan harinya Rasulullah datang membicarakan kepada Umar, "Ya Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu." Saat Umar sudah memakai itu. Rasulullah selalu ketika berbicara dengan para sahabatnya melihat background sahabatnya masing-masing. Dan Rasulullah pasti sadar, tahu bahwa saat itu mungkin hati Umar belum siap. Makanya Rasulullah langsung mengkat, "Wahai Umar, orang yang pakai pakaian ini adalah orang yang tidak memiliki budi pekerti." Langsung Umar sebagai bentuk ketaatan yang mutlak kepada Rasulullah melepas dan memberikan kepada saudaranya yang ada di Mekah, yang posisinya saat itu non muslim. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa yang pertama, lihat bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu masih terus menjaga tali silaturahim dengan saudaranya yang lain walaupun posisinya beda akidah. Dan salah satu cara menjaga hubungan silaturahim itu tetap baik, entah bersama saudara ataupun orang lain, yaitu dengan saling memberikan hadiah.
Karena hadiah itu bisa memunculkan sifat kasih sayang. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sudah menikah 10 tahun, 15 tahun, lama tidak pernah saling memberi hadiah. Dulu saling memberi hadiah waktu masih pacaran dulu. Habis itu lupa sudah hadiah. Tidak ada pernah hadiah sama sekali. Mulailah sekarang saling memberi hadiah, biar cuma yang kecil-kecil saja. Mulai dari yang kecil-kecil dulu toh, kaos kaki. Apa ini kaos kaki ya, Abi? Supaya Umi batutup aurat kaki kalau kemana-mana lagi tidak pakai, tidak sendal telanjang begitu. Kakinya mulai ditutup. Terus Uminya bawa baju koko hadiah ke abinya. Untuk apa ini baju koko? Supaya dipakai sholat di masjid. Salinglah memberi hadiah satu sama lain. Karena dengan memberikan hadiah itu bisa memunculkan sifat kasih sayang di antara sesama. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada hadis nomor 72 dan juga 73. Dan insyaallah kita akan menutup pertemuan kali ini dengan kedua hadis ini, yaitu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ta'allamu min ansabikum, thumma silu arhamakum. Wallahi innahu la yakuna bainar rajuli wa baina akhihi syai', walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim, la auza'ahu dzalika an intihakihi." Ini menjelaskan tentang salah satu kelebihan-kelebihan dari menjaga hubungan silaturahim dan mengetahui ilmu nasab. Saya mau tanya, Ibu hafal nasab keturunannya sampai kakek ketujuh enggak? Tidak. Mentok-mentok mungkin cuma kakek buyut. Pak Sihab hafal sampai kakek saja. Ini salah satu kekurangan umat Islam saat ini. Dan kami perhatikan, wallahu a'lam, ada propaganda musuh-musuh Islam di situ. Membuat manusia, umat Islam itu tidak menghafal nasab keturunannya sampai ke orang-orang yang paling jauh dari garis keturunan dia, entah dari ayah ataupun ibu. Perhatikan umat Islam sekarang, mentok-mentok hafal cuma sampai kakeknya, kakek buyutnya, ke atas-atasnya. Hayhata, tidak mungkin, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Padahal kalau melihat di zaman keemasan Islam, orang-orang terdahulu itu hafal. Buktinya apa? Nasab Rasulullah sampai ke kita saat ini, itu sampai ada yang diterjemahkan ke nasabnya beliau Nabi Adam. Dari Rasulullah sampai ke Nabi Adam nyambung. Itu ada dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah. Dari Rasulullah sampai ke Nabi Adam. Ada enggak kita di sini yang hafal nasabnya dari kita sampai ke Nabi Adam? Ada bukunya dulu. Masya Allah. Ada buku nasab dulu. Masya Allah. Tapi tidak apa. Kakak saya sepupu itu menikah dengan orang Belanda. Alhamdulillah pasangannya ini mau memeluk Islam. Makanya diterima di keluarga besar. Dan salah satu yang diceritakan pengalaman dari kakak saya ketika datang ke Belanda, di keluarga suaminya itu mereka menyimpan buku nasab. Bayangkan orang Eropa, mereka memiliki buku nasab. Umat Islam saat ini, kita lihat saja fenomena di Indonesia, ada nggak yang punya buku nasab? Jarang. Kenapa sih kita mesti punya ilmu tentang nasab? Lihat perkataan Umar bin Khattab. Karena jika seandainya memiliki hubungan cekcok dengan orang lain,
Tetapi ketika saling mengetahui bahwasanya mereka memiliki hubungan saudara, hubungan pertalian darah, maka hubungan cekcok tersebut akan hilang. Oh, anaknya ini, padahal tadi ini baku ambek mau bahas tanah. Permasalahan-permasalahan besar yang itu bisa sampai mungkin menimbulkan pembunuhan bisa hilang seketika, bisa diredam seketika ketika kita saling mengetahui, oh ternyata kita punya hubungan darah. Dan jadi penting untuk kita itu tahu ilmu nasab. Maka yang masih ada orang tuanya, saya sarankan cari tahu hubungan saya sampai kemana. Kalau sampai bisa ke Nabi Adam, ya alhamdulillah ditahu sampai zaman Nabi Adam tuh. Kalau tidak bisa juga tidak apa-apa. Dan kalaupun setelahnya bapak ibu yang sudah menikah dan memiliki keturunan, buatlah buku nasab sebagai warisan untuk anak turunan nanti. Oh, kalau bapak saya itu turunannya dari fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Kalau ibu adalah keturunan dari binti fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai seterusnya, sehingga anak cucu kita nanti tahu bapak saya itu ternyata dulu salah satu orang yang pembesar di suatu daerah, begitu misal. Oh, ternyata kakek buyut saya, oh ternyata nenek buyut saya itu, Masya Allah. Maka ini adalah pentingnya ilmu nasab. Salah satu keutamaannya saat kita mengetahui nasab adalah menghindari perselisihan dengan orang lain. Karena fitrahnya manusia ketika mereka sadar memiliki hubungan saudara atau hubungan darah, mereka akan saling menerima dan memaafkan. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita di kesempatan kali ini berhenti di hadis nomor 73 dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi di 2 pekan setelahnya. Ya, Kemis atau pekan depan langsungnya. Karena kan tablik akbar Kemis. Jumat, Sabtu langsung bisa kegiatan lagi tuh. Insya Allah. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, berkah selalu, diberikan jalan keluar dari setiap urusannya, diberkahi rezeki dan juga keluarga anak keturunannya, diberikan pasangan yang soleh soleha, diberikan keturunan yang soleh soleha, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.